Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bertemu lagi dengan saya, Marwan Ginting. Dalam kesempatan ini saya akan melanjutkan penjelasan persamaan eksponen ke bentuk yang lain, yaitu bentuk A kali A pangkat fx dikeluarkan ditambah B dikali A pangkat fx ditambah C sama dengan 0. Atau bisa kita katakan bentuk ini adalah bentuk persamaan eksponen yang berbentuk persamaan kuadrat. Jika kita menemukan dalam bentuk seperti ini, maka dapat kita selesaikan dengan memisalkan A pangkat fx sama dengan P. Ini maksudnya pangkat ya. Kemudian kita selesaikan dalam bentuk persamaan kuadrat. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Untuk contoh pertama, tentukanlah himpunan penyelesaian dari 2 pangkat 2x dikurang 5 pangkat 2x ditambah 4 sama dengan 0. Jadi bentuk persamaan eksponen ini akan kita samakan dalam bentuk umumnya, yaitu ini bisa kita sederhanakan menjadi 2 pangkat x dipangkatkan 2 dikurang 5 dikali 2 pangkat x ditambah 4 sama dengan 0. Selanjutnya kita misalkan 2 pangkat x sama dengan P. Maka persamaan ini dapat kita tulis P kuadrat dikurang 5P ditambah 4 sama dengan 0. Selanjutnya kita tentukan nilai semua nilai P yang memenuhi, yaitu dengan cara memfaktorkan. Kita faktorkan ya. Faktornya adalah P dikurang 1 dikali P dikurang 4. Sehingga kita peroleh P1 sama dengan 1 atau P2 sama dengan 4. Selanjutnya, setelah kita menemukan nilai P, kita kembalikan pemisalannya tadi, yaitu P itu adalah 2 pangkat X. Maka kita peroleh 2 pangkat X sama dengan P1. 2 pangkat X sama dengan 1. Kita cari bilangan 2 pangkat berapakah sama dengan 1, yaitu 2 pangkat 0. Maka kita peroleh 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 0. Kita coret, hasilnya adalah X sama dengan 0. Kejadian kedua adalah 2 pangkat X sama dengan P2. Di mana nilai P2 adalah 4. 2 pangkat X sama dengan 4. Maka 2 pangkat berapakah sama dengan 4? Kita cari ya. 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 2. Bilangan hasilnya sama, kita coret. Maka kita peroleh X sama dengan 2. Himpunan penyelesaiannya adalah 0 dan 2. Untuk contoh selanjutnya, perhatikan contoh berikut. Tentukan himpunan penyelesaian dari 3 pangkat 2x ditambah 1 dikurang 4 dikali 3 pangkat x ditambah 1 ditambah akar 81 sama dengan 0. Dari soal ini, kita berubah dulu ke bentuk umumnya. Di sini kita harus mengingat A pangkat M ditambah N ini sama dengan A pangkat M dikali A pangkat N. Kita akan menggunakan sifat ini nantinya, supaya persoalan ini dapat kita rubah menjadi bentuk umum, yaitu sebagai berikut. Ini bisa kita tulis 3 pangkat 2x ditambah 1 dikurang 4 dikali 3 pangkat x ditambah 1 ditambah akar 81 sama dengan 0. Kita menggunakan sifat A pangkat M tambah N di sini. Maka kita peroleh 3 pangkat 2x dikali 3 pangkat 1 dikurang, sama ini ya, yang 3 pangkat x tambah 1 kita rubah juga, 4 dikali 3 pangkat x dikali 3 pangkat 1, akar 81 adalah 9, sama dengan 0. Selanjutnya kita bisa tulis,
Ini kita jadikan koefisien di depan 3 dikali 3 pangkat X dikuadratkan. Ini sama ya. Tujuan kita akan membuat ke dalam bentuk umum. Dikurang 4 dikali 3 adalah 12. Dikali 3 pangkat X ditambah 9 sama dengan 0. Selanjutnya kita misalkan. Misal P sama dengan 3 pangkat X. Maka kita peroleh 3 dikali P kuadrat dikurang 12 dikali P ditambah 9 sama dengan 0. Untuk mempermudah kita, kedua ruas kita bagi dengan 3. Maka kita peroleh P kuadrat dikurang 4P ditambah 3 sama dengan 0. Setelah ini kita faktorkan untuk menentukan nilai P yang memenuhi. Kita peroleh P dikurang 1 dikali P dikurang 3. Sini kita peroleh P sama dengan 1 atau P sama dengan 3. Dari nilai P yang telah kita peroleh, maka kita kembalikan pemisalannya, yaitu 3 pangkat X sama dengan P. Kejadian pertama adalah 3 pangkat X sama dengan 1, maka 3 pangkat berapa sama dengan 1? Yaitu 3 pangkat 0. Kita peroleh X sama dengan 0. Kejadian kedua, 3 pangkat X sama dengan 3, maka 3 pangkat berapa sama dengan 3? Kita peroleh 3 pangkat 1. Dan kita peroleh nilai X sama dengan 1. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 0 dan 1. Intinya, jika kita menemukan permasalahan persamaan eksponen berbentuk kuadrat, maka persamaan eksponen itu untuk mempermudah kita sederhanakan dulu dengan cara memisalkannya, dan selanjutnya kita faktorkan dan kita kembalikan ke pemisalannya, sehingga kita peroleh nilai-nilai variabel yang memenuhi kepersamaan kuadrat tersebut. Cukup sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.